Ya, selamat pagi, semangat pagi teman-teman semuanya. Ini masih tentang persamaan kuadrat. Oke. Ya, di sebelumnya sudah dibahas dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ada menggunakan 3 cara, yaitu memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan rumus ABC gitu ya teman-teman. Nah, pada saat ini kita akan mencoba memahami yang namanya kuadrat sempurna. Ya, nah ini dia contohnya ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan yang koefisien x kuadratnya itu tidak sama dengan 1. Nah, ini dia 3 ya. Di sini saya akan menjelaskan langsung. 3x kuadrat kurang x kurang 1 sama dengan 0. Ini keseluruhannya sama-sama dibagi 3 ya teman-teman. Nah, ini 3x kuadrat menjadi x kuadrat, negatif x menjadi negatif x per 3. Kemudian, nah ini kan negatif 1, langsung dipindahkan ke ruas kanan menjadi 1 ya teman-teman. Langsung dibagi 3, 1 per 3. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian dari mana ini 1 per 6 kuadrat ini? Dari sini teman-teman. Di sini kan ada x kurang 3 ya. Nah, x kurang 3-nya ini koefisiennya kan 1 per 3 ya. Nah, 1 per 3-nya itu dibagi 2 teman-teman. Oke, 1 per 3 dibagi 2. Oke, iya, selamanya ya teman-teman. Koefisien x-nya lihat, koefisien x, nah itu dibagi 2 gitu ya teman-teman. Nah, jadi kan 1 per 3 kali 1 per 2 ya sama dengan 1 per 6. Nah, ini dia dari sini 1 per 6-nya. Dan 1 per 6-nya jangan lupa dikuadratkan. Nah, kalau di ruas kiri kita tambahkan 1 per 6 dikuadratkan. Nah, kita harus adil teman-teman. Di ruas kanan juga kita harus tambahkan 1 per 6 kuadrat gitu ya. Oke, nah selanjutnya x kuadrat kurang x per 3 tambah 1 per 6 kuadrat ini kan teman-teman, itu adalah inilah yang dimaksud dengan kuadrat sempurnanya itu. Sempurna kuadratnya, ya seperti cintaku padamu. X kurang 1 per 6 dikuadratkan. Oke, sampai di sini kita lihat dulu. Nah, kita buktikan dulu teman-teman sampai di sini. X kurang 1 per 6 dikuadratkan. Oke, X dikuadratkan, X kuadrat, betul ya. Kemudian 2 kali negatif 1 per 6 kali X. 2 kali negatif 1 per 6, 2 dengan 6 cerot, jadi negatif 1 per 3 kali X, maka negatif X per 3. Benar ya teman-teman? Kemudian negatif 1 per 6 dikuadratkan, menjadi 1 per 6 kuadrat. Benar ya? Oke. Nah, maka ya, kita lanjutkan, kita sudah buktikan atas dengan bawah ini sama. Nah, next ruas kanannya 1 per 3 tambah 1 per 36. Nah, ini dikuadratkan, you know lah. X kurang 1 per 6 dikuadratkan, ruas kanannya kita selesaikan, samakan penyebut sama-sama. Penyebutnya 36 ya. Maka 3 ini kali 12, penyebutnya juga kali 12, 1 kali 12 itu 12, maka 12 tambah 1, 13. You know lah, 13 per 36. Nah, di ruas kirinya ini tadi kan teman-teman dikuadratkan ya. Nah, kalau kita pindahkan ke ruas kanan itu kan jadi akar ya. Oke, atau bisa juga istilahnya kita akar di kiri, kita akar di kanan. Akar dengan pangkat 2 kan habis ya, dicerotkan saja. Nah, this is the next. X kurang 1 per 6 menjadi sama dengan akar 13 per 36. Don't forget, jangan lupa buat plus negatifnya. Oke, gitu ya. Nah, X kurang 1 per 6 plus min akar 13, akar 36-nya itu adalah 6. Nah, di sini dia kita jabarkan one by one. Nah, yang pertama kita ambil yang 13-nya itu. Ini dia yang positif ya. Nah, tadi kan X kurang 1 per 6 ya. Di ruas kiri, X kurang 1 per 6 sama dengan akar 13 per 6. Nah, X sama dengan negatif 1 per 6, maka jadi positif 1 per 6. Penyebutnya sama, maka pembilang boleh disatukan. Akar 13 tambah 1 per 6. Oke. Nah, kalau yang keduanya itu adalah X kurang 1 per 6. Kita ambil yang negatifnya teman-teman. Maka negatif
akar 13/6. X sama dengan negatif 13/6, negatif akar 13/6 tambah sama ke kanan 1/6. Nah, ini kan sama aja ya teman-teman, 1 dikurang akar 13/6. Nah, itu dia himpunan penyelesaiannya ya teman-teman. X1, ini dia X2-nya. Ya, jangan lupa tuliskan HP-nya ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia yang kedua. Ini dia yang kedua teman-teman. Nah, ini koefisien X kuadratnya sudah 1, maka gampang aja. X kuadrat kurang 4X. Nah, ini sama dengan negatif 2. Positif 2 kita pindahkan. Gitu ya. Nah, tadi kan teman-teman koefisien X-nya itu kita bagi 2 ya. Koefisien X-nya kita bagi 2 menjadi 4 dibagi 2. Gitu ya teman-teman. 4 dibagi 2 itu menjadi 2 kuadrat ya. Maka di ruas kanan juga kita tambahkan 2 kuadrat. Iya, seperti itu. Maka, nah ini kuadrat sempurnanya ya teman-teman. X. Nah ini dia. Ini kita ambil yang koefisien X-nya negatif, maka negatif. Next, ini jadi 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan negatif 2 tambah 4, 2 ya teman-teman. Nah, coba yuk kita buktikan lagi nih, X kurang 2 di dalam kurung dikuadratkan, apakah benar hasilnya ya kan seperti di atas ini. X dikuadratkan, X kuadrat, 2 kali negatif 2 kali X, maka negatif 4X, kemudian negatif 2 dikuadratkan, positif 4. Benar ya teman-teman? Oke, maka bisa kita lanjutkan. Ini X kurang 2 sama dengan akar 2. Plus minus ya. Maka X kurang 2, yang pertama ambil yang positifnya ya teman-teman, akar 2, maka X sama dengan akar 2 tambah 2 ya. Selanjutnya kita ambil yang negatifnya. X kurang 2 sama dengan negatif akar 2. X sama dengan negatif akar 2 tambah 2. Atau samanya itu dengan 2 kurang akar 2. Maka bisa kita nyatakan ini dia X1, ini dia X2-nya ya teman-teman. Maka buat sendirilah himpunan penyelesaiannya teman-teman. Oke, ini dia ya. Nah, bila ketemu soal seperti ini, sebenarnya nggak salah kalau kita cek dulu diskriminannya teman-teman. Oke, kita cek dulu diskriminannya. Diskriminan itu kan B kuadrat kurang 4AC ya. Nah, diskriminannya B kuadrat 10 kuadrat kurang 4 kali 2 kali C 19. Diskriminan sama dengan 100 ya. B kuadrat 10 kuadrat, iya begitu ya. Negatif 10 kuadrat. Iya, enak sekali nyanyinya, 100 dikurang. Nah, itu teman-teman 8 kali 19 ya, 4 kali 2 8. Maka ini 152 ya. Nah, ini adalah negatif 52. Jadi teman-teman, if you find, jika kamu menemukan yang seperti ini, diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka iya, selesailah pencarian. Selesailah pencarian. Tapi pencarian yang itu tidak akan selesai. Ya, pencarian selesai kenapa? Karena ini artinya tidak memiliki akar-akar. Tidak memiliki akar-akar. Nah, jadi teman-teman kalau nanti selanjutnya setelah persamaan kuadrat ini kalian akan mempelajari yang namanya fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat ini akan ditunjukkan gambar bagaimana sih yang kalau persamaan kuadrat itu, fungsi kuadrat itu nggak punya akar-akar gitu ya. Baiklah teman-teman,
Oke. Ini juga contoh kasus yang sama ya, bisa kita cek terlebih dahulu yang namanya diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Iya, maka D sama dengan 8 kuadrat minus 4 times negative 2 times negative 9. Oke, equals to 64 minus. Oke, ini negatif, maka hasilnya negatif ya teman-teman. Ya, 4 kali 2, 8, 8 kali 9, 72. Maka negatif juga ya teman-teman. Negatif berapa ini ya? Negatif 8 ya? Iya, maka kalau ketemu tadi yang diskriminannya negatif ataupun diskriminan lebih kecil dari 0, iya, hentikan pencarian karena mereka nggak memiliki yang namanya akar-akar. Mau kamu pakai cara kuadrat sempurna, mau kamu pakai memfaktorkan, mau kamu pakai rumus ABC sekalipun, kamu nggak akan ketemu jawabannya teman-teman. Jadi kalau udah tahu nggak bakalan ketemu, nggak usah dicari-cari gitu. Jangan boros energi. Oke deh, itu aja. Nanti makin panjang ceritanya. Oke deh, thank you. See you, bye-bye.